Kata ayah saya, kalau kamu ingin ditinggikan derajatnya, ingin disukseskan hidupnya, ingin dibahagiakan hari-harinya, ada 3 syaratnya. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1, jangan pernah tinggalkan Allah. Apa yang pertama? Coba sama-sama, 1, 2, 3. 2, jangan pernah lupakan Allah. Apa yang kedua? Yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Apa yang ketiga? Siapa di antara teman-teman yang ingin jadi anak yang sukses? Turun. Nanti angkat tangan, katakan saya bisa. Oke. Adik-adikku, anak-anakku di HK, siapa yang ingin jadi anak yang sukses? Siapa yang pengen jadi anak yang berhasil? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Siapa yang ingin menghaji umrohkan orang tuanya? Siapa nanti yang lulus dari sini pengen dapat beasiswa? Dapat beasiswanya plus dapat uang sakunya. Habis lulus pengen jadi ulama besar, jadi ustadz yang besar, jadi pengusaha, pengen jadi orang yang kaya, punya pesantren, punya rumah sakit. Siapa yang pengen jadi gubernur? Jadi oke. Teman-teman sekalian, Ahilman ingin memulai dari cerita. Tadi waktu saya berjalan dari depan ke sini, kemudian saya lihat teman-teman santri. Saya ingat masa-masa waktu saya juga di pesantren. Ahilman, apa yang membuat Ahilman dulu ingin masuk pesantren? Di antara jawabannya, karena saya pengen keluar dari rumah saya. Saya pengen keluar dari rumah saya yang waktu itu keadaan rumah saya itu bisa dibilang mungkin nggak nyaman lah begitu. Ibu saya seorang tukang dagang di pasar, ayah saya bantuin ibu saya di pasar. Rumah saya itu di kampung di daerah Garut. Kalau hujan itu airnya masuk ke dalam rumah. Kalau kemarau anginnya kenceng, itu asbesnya seringkali terbang ke belakang. Jadi bisa dibilang saya adalah anak yang mungkin bukan dari anak yang mampu, tapi dari anak yang kurang mampu. Maka saya pernah bilang ke ayah saya, ayah, mah, Hilman pengennya sekolahnya nggak di sini, di mana? Ya pokoknya pengen lebih baik aja. Nah, di antara ucapan ibu saya itu dan ayah saya, karena saya itu waktu kecil nakalnya minta ampun, nakal. Jadi kalau main bola belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya, saking nakalnya. Sampai kata ibu saya begini, kata ayah saya, sampai dikomplain oleh tetangga, "Ece, ibu, iya, ini anak kamu nih, siapa? Hilman. Kenapa? Meni bangor pisan, meni nakal banget." Kira-kira begitulah kalimatnya. Apa jawaban ibu saya? "Maafin ya anak saya, doain nanti insya Allah anak saya bakal jadi ustadz," katanya. Terus kata tetangga, "Oh, nggak mungkin, karena kita nggak punya orang tua yang sama, kakak kita juga bukan di bab itu. Tapi orang tua sih suka bilang, nanti anak saya akan jadi ustadz, akan belajar ilmu agama." Maka lulus SD, kemudian saya masuklah ke pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut.
Mungkin teman-teman pernah dengar Ustadz Adi Hidayat, tahu? Beliau adalah kakak kelas kami di pondok tersebut. Saya adik kelas beliau, beda 4 atau 5 tahun dengan beliau kira-kira. Singkat cerita, saya jalanilah kehidupan saya di pesantren. Kelas 1, kelas 2, kalau sekarang kelas berapa? Kelas 7, kelas 8. Pertanyaan saya, teman-teman, waktu awal tinggal di pesantren itu langsung betah atau belum betah dulu? Langsung betah atau belum betah? Coba, saya pengen tahu, ada yang santri baru sekarang ada? Santri baru, oke. Teman-teman, nih, yang santri baru saya tahu mana wajahnya ya. Yang santri lama saya tahu juga mana wajahnya. Terus gimana Ustadz? Singkat cerita, kelas, kalau tidak salah, kelas 2 SMP lah, kelas 2 Sanawiyah, saya dipanggil sama guru saya. Hilman, iya, sini katanya. Iya, kenapa? Beresin baju kamu, masukin ke tas, terus kamu disuruh pulang sama ayah kamu ke rumah. Saya bilang, mau apain pulang? Saya tuh kalau pulang nggak mau, karena 1 jauh, 2 tuh boga ongkos, kira-kira begitulah. Jadi 1 jauh, 2 nggak punya ongkos. Jadi kalau pulang teh pasti males. Tapi guru saya minta saya untuk pulang. Kamu disuruh pulang sama ayah kamu katanya. Udah, singkat cerita saya pulang lah. Sampai di rumah, saya masuk ke dalam rumah, kemudian saya dipanggil sama ayah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman ya? Iya pak. Sini katanya. Duduk di samping. Ayah saya di sini, kemudian saya di sini. Ayah saya nanya ke saya, Iman, gimana, betah nggak di pesantren itu? Teman-teman pernah nggak ditanya gitu sama orang tuanya? Pernah nggak ditanya begitu? Pernah ya? Betah nggak di pesantren itu? Betul apa enggak? Pernah digituin? Pernah ditanya begitu? Kemungkinan besar pernah, walaupun mungkin tidak semua. Betul? Saya ditanya sama ayah saya, betah apa enggak di pesantren itu? Saya jawab ke ayah saya, betah pak. Tapi kan wajah nggak bisa bohong ya. Saya bilang, betah pak, tapi sambil wajah saya cemberut. Kata ayah saya, yang benar jawabannya, betah apa enggak? Saya bilang, enggak betah pak. Enggak betah kenapa? Saya ceritalah, saya itu waktu sekolah sering direndahkan sama teman-teman saya, sering dihina sama teman-teman saya. Kalau sekarang namanya apa? Saya sering dibully sama teman-teman saya. Kata teman-teman saya, Hilman ini orangnya nggak asik katanya. Kok nggak asik? Saya itu kalau diajak jalan suka nggak mau. Bukan nggak mau karena saya nggak bisa atau karena nggak mau, bukan. Tapi karena saya nggak punya kemampuan untuk jalan sama teman-teman saya. Teman-teman saya dikasih uang setiap bulan minimal 500.000. Saya dikasih uang 50.000 setiap bulan. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai kata ayah saya, Hilman, jangan sedih katanya. Diusapin kepala saya. Insya Allah nanti Iman akan dapat sesuatu yang lebih besar daripada sekarang. Tapi ada syaratnya. Ada apa? Ada apa? Ada syaratnya. Terus saya tanya, apa syaratnya? Kata ayah saya, kalau kamu ingin ditinggikan derajatnya, ingin disukseskan hidupnya, ingin dibahagiakan hari-harinya, ada 3 syaratnya. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1, jangan pernah tinggalkan Allah. Apa yang pertama? Coba sama-sama. 1, 2, 3. 2, jangan pernah lupakan Allah. Apa yang kedua? Yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Apa yang ketiga? Ulangi. 1 apa? Jangan tinggalkan Allah. 2, jangan lupakan Allah. 3,
jangan akhirkan urusan Allah. Pertanyaan saya, kira-kira anak kelas 2 SMP, anak kelas 2 sanawiyah dikasih kalimat itu langsung ngerti atau belum ngerti? Langsung ngerti atau belum ngerti? Percis dengan apa yang saya rasakan ketika ayah saya nanya ngerti apa enggak, biar cepat saya jawab ngerti, biar cepat. Karena biasanya kalau kita ngomong sama orang tua pengennya cepet-cepet, betul apa enggak? Saya jawab ngerti, tapi ayah saya lagi-lagi tahu apa perasaan seorang anak. Kata ayah saya, lah nu bener, yang bener, ngerti apa enggak? Ente pak, enggak ngerti. Dijelasinlah 3 itu apa, kata ayah saya. Pertama, Hilman, jangan pernah tinggalkan Allah. Maksudnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang mengundang bencinya Allah. Jangan mengundang sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Apa diantaranya? Jangan bikin dosa, jangan bikin salah. Kalau kamu bikin dosa, segera bertaubat sama Allah. Kalau kamu bikin salah, segera kamu minta maaf, minta ampun kepada Allah. Salah satunya, ini kata ayah saya, ridhonya Allah itu dititip dalam hidup kita pada 3 orang, katanya begitu. 1, ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Yang kedua, ridhonya murid tergantung ridhonya siapa? Guru. Dan yang ketiga, jika nanti kamu menikah kemudian kamu punya seorang istri, ridhonya istri itu ada pada ridhonya siapa? Suami. Berarti poinnya apa? Jadilah laki-laki yang tangguh, laki-laki yang hebat, jadilah laki-laki yang pejuang, yang semangat, yang mampu menjaga dirimu dari perbuatan yang tidak baik. Apa diantaranya? Jangan bikin dosa, jangan melakukan sesuatu yang haram sebelum kamu berhak melakukannya. Mungkin bahasa lain mah ulah pacaran, ulah bobogohan, mungkin begitu kalimatnya. Ngerti ya? Ngerti nggak Sunda? Ngerti nggak? Nah, kira-kira gitulah. Oke, saya bilang oke pak, ngerti. Yang kedua apa? Jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Hilman, nanti di pesantren Hilman akan belajar agama, khususnya Al-Quran. Iya ayah, iya pak. Kenapa? Pelajari Al-Quran, dekati Al-Quran, hafalin Al-Quran. Kenapa? Karena kemuliaanmu tergantung seberapa dekatmu dengan Al-Quran. Kenapa saya bilang? Kenapa ayah? Iya, kata ayah saya, karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Saya ulangi, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti, ayo kita buktikan sama-sama. Bulan yang ketika itu menjadi bulan pertama kali diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang di dalamnya menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi 2 kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Kata ayah saya, Hilman, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka pasti mulia. Jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk hidup. Dan yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Maksudnya apa? Jangan akhirkan sholat. Apa? Jangan tinggalkan, lupakan, akhirkan sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat itu indikator kebaikan seseorang. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab nanti hari kiamat adalah
adalah sholat. Kata ayah saya, ngerti apa enggak? Saya bilang ngerti. Satu tadi apa? Jangan bikin dosa, sesuatu yang dibenci Allah. Dua, jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Dekati Al-Quran. Jangan akhirkan urusan Allah. Maksudnya apa? Jangan akhirkan sholat. Kata ayah saya, udah, sekarang bajunya dimasukkan lagi ke tas. Kemudian Hilman pulang lagi ke pesantren. Jadi orang teh balik ngan ngadayakeun ceramah ayah saya doang gitu. Saya teh pulang cuman dengerin nasihat ayah saya doang. Maka saya pulang ke pesantren. 5 bulan kemudian saya dipanggil sama kepala sekolah saya. Hilman, sini katanya. Iya, beresin baju kamu, masukin ke tas, suruh pulang ke rumah. Kan ngeus kamari. Naon balik deui saya bilang gitu. Buat apa balik lagi? Udah pulang aja. Maka dengan ketegaran hati saya pulang lah. Seakan-akan ya paling dengerin ceramah ayah saya lagi gitu. Ketika sampai ke rumah, saya kaget. Di rumah sudah banyak orang yang hadir di sana. Saya kemudian disambut oleh kakak saya, Iman, dipeluk. Kemudian kakak saya yang kedua dipeluk. Sampai kemudian saya bertemu dengan ibu saya. Ketika sampai saya ke rumah, saya kaget. Ternyata ayah saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 5 bulan yang lalu, ketika ayah saya minta saya pulang, itu seakan-akan itu adalah wasiat yang terakhir dari ayah saya yang disampaikan kepada saya. Kemudian saya hampiri ibunda saya. Saya bilang sama ibu saya, Mama, setelah ayah meninggal, Hilman gak mau lagi ke pesantren. Hilman mau tinggal lagi sama mama aja di rumah. Saya mau tinggal di rumah saja. Kenapa? Sedih ditinggal orang yang paling kita sayang. Kenapa saya sedih? Ayah saya itu ngebela banget sama saya. Saya ngerasa banget ayah saya itu orang yang paling percaya sama saya, orang yang paling bangga sama saya. Waktu SD, Hilman tuh kalau sekolah nggak pinter-pinter banget sih, cuman kalau ranking 1 gitu, nggak pinter banget gitu. Jadi kalau ada pengumuman nih MC-nya, juara kelas, udah ayah saya udah pasti duduk di samping panggung karena pede banget anaknya pasti ranking 1. Satu kali pernah pas diumumin saya rankingnya ranking 3, Hilman ranking 3, ayah saya ke depan, pasti salah itu katanya. Saking pedenya, kalau lagi ngaji duduknya paling depan. Ketika ditanya, Pak, katanya, nah sih lamun duduk suka paling hareup wae, kenapa paling depan terus? Apa kata ayah saya? Iya, saya pengen nanti dari anak saya ada yang jadi ustadz katanya. Jadi kalau ngaji itu pasti paling depan duduknya dan pasti paling terakhir pulangnya. Dia selalu takzim kepada guru-guru yang datang ke kampung karena dia pengen anaknya nanti ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang besar. Maka ketika kehilangan ayah saya merasakan sakit sesakit-sakitnya. Kemudian saya bilang ke ibu saya, Mah, udah Iman di rumah saja, nggak usah ke pesantren. Apa kata ibu saya? Iman, kalau kamu di rumah jadi naon, mau jadi apa? Ingat nggak sama ayah kamu disuruh apa? Ingat. Apa wasiatnya? 1, jangan tinggalkan Allah. 2, jangan lupakan Allah. 3, jangan akhirkan urusan Allah. Kalau di rumah Hilman nggak bisa belajar itu. Hilman harus ke pesantren. Tapi janji ya, harus jadi anak yang soleh, harus jadi anak yang cerdas, harus jadi anak yang bertakwa, harus taat sama Allah, patuh sama guru. Jadilah orang yang berhasil. Mama sekarang sendirian harus cari uang, udah nggak ada ayah lagi. Maka saya lihat wajah ibu saya peluk wajah ibu saya bisikin di telinganya, Ma, Hilman janji insya Allah satu saat nanti Hilman akan membanggakan Mama, akan mengangkat keluarga kita jadi lebih baik. Singkat cerita, baliklah saya ke pesantren.
Kelas 3 SMP saya lewati, masuk kelas 1 SMA, terulang kejadian yang sama. Saya dipanggil sama guru saya, Hilman, iya sini katanya, iya kamu disuruh pulang. Jadi kalau saya mendadak ada kabar tuh jadi suka trauma gitu, deg-degan gitu. Saya bilang kemana? Tapi pulangnya jangan ke rumah katanya, tapi ke rumah sakit. Maka saya ke rumah sakit lah. Ketika sampai di rumah sakit, saya ketemu dengan kakak saya. Kata kakak saya, masuk ke dalam ruangan. Saya bertemu dengan ibu saya. Ternyata ada ibu saya di situ sedang terbaring karena kemarin ibu saya jatuh di kamar mandi, kemudian didiagnosa kata dokter stroke badannya. Maka saya bilang ke ibu saya, "Mah, kata Hilman juga apa? Coba kalau Hilman di rumah, Hilman bisa nungguin mama, Hilman bisa liatin mama, mama nggak mungkin jatuh di kamar mandi, Hilman bisa bareng mama." Saya bilang, maafin ya mah kalau kemudian Hilman gak bisa nemenin mama dan seterusnya. Apa kata mama saya? Iman, sambil terbata-bata bicaranya, jangan sedih, Hilman balik ke pesantren, mama doain ya, setelah ini Hilman akan dapat kebaikan dari Allah. Maka saya bilang, baik mah. Saya kembalilah ke pesantren. Di pesantren 1 SMA ke depan, saya terus meniti hari dalam kebaikan. Ada dulu acara mungkin kalau sekarang kayak Aresta begini ya. Saya ketika diminta siapa yang menjadi ketua panitia, saya bilang saya jadi ketua panitia. Saat ada pemilihan ketua OSIS, ketua kalau kita dulu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya bilang saya dipilih saya. Jadi pokoknya saya harus aktif. Karena saya bilang ke kepala sekolah saya, ibu saya sedang sakit, saya nggak bisa bayar sekolah. Gimana caranya? Boleh, asalkan kamu berprestasi, asalkan kamu pinter, kamu boleh sekolah di sini. Maka singkat cerita ini, ternyata teman-teman sekalian, kalau kita menjaga hubungan baik kita dengan orang tua, menjaga hubungan baik kita dengan apa yang baik menurut Allah dalam kehidupan kita, maka Allah berikan kebaikan. Saya mau cerita satu keajaiban. Waktu saya ikutan pertukaran pelajar ke Amerika Serikat, mau tahu apa enggak? Mau dengerin apa enggak? Satu ketika saya baca di mading ada tulisan dibuka pendaftaran seleksi pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Saya baca dong, di hati saya gini, ya Allah, saya tuh pengen ikut banget ya Allah, tapi saya sadar bahasa Inggris saya salah paham ya Allah, ngucapinnya salah tapi orang lain paham ya Allah gitu. Jadi saya tuh pengen berangkat ke sana, pengen ikutan, tapi sadar diri kalau saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Coba saya mau tanya, teman-teman pernah nggak ngerasain satu kondisi kita punya keinginan tapi kemampuan kita nggak punya? Pernah nggak punya ngalamin kayak gitu? Pernah apa enggak? Ada dua kan pilihannya, satu mundur, dua maju terus, betul apa enggak? Nah saya waktu itu seakan-akan dapat bisikan dari belakang gitu, kayak gini, udah Hilman ikut aja, bismillah, la tahzan la takhaf innallaha ma'ana wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Sesungguhnya kamu adalah orang yang diangkat derajatnya paling tinggi jika kamu beriman yakin kepada Allah. Udah saya bilang, oh ya udahlah, bismillah. Yang mau ikut kumpul di Lebahasa jam 1 siang. Maka habis makan siang, saya langsung ke Lebahasa, kumpul sama teman-teman saya. Apa kata teman-teman saya? Man, iya. Lu ikutan? Iya. Emang kenapa? Kan lu nggak bisa bahasa Inggris, ngapain buang-buang waktu? Mas Buloh. Apa Mas Buloh itu? Kata teman saya, ya ngapain buang-buang waktu, udah pasti nggak lulus. Saya bilang dalam hati, oke nya, karena orang kadieu, udah pasti udah nggak akan lulus teh ya. Tapi teman-teman tahu kan, Lebahasa itu gini duduknya, ini ikhwan, ini akhwat. Nah pas lihat ikhwan, saya itu agak sedikit grogi, tapi pas lihat ke sebelah akhwat, jadi waktu itu tuh ada satu wajah
yang mengalihkan perhatian saya gitu. Jadi di saat saya lagi down, terjatuh, kemudian saya lihat ke samping, ada perempuan yang saya tuh suka banget sama dia. Tapi apa daya gitu kan, saya kan dulu kumahanya banget hidung penek gitu. Kan dulu mohon maaf, biasanya ini mah ya, kalau yang sekolah tuh senengnya sama yang laki-laki tinggi, pemain basket gitu ya, putih. Sedangkan saya bukan pemain basket, pemain bekel. Jadi itu bisa. Udah, saya cuman bisa menatap dia dari kejauhan. Cinta, jadi gini, cintanya itu cinta dalam diam, rindu dalam taat ya gitu. Udah, saya lihat ke kanan, ada teman-teman saya yang laki-laki, ke kiri saya bilang, ya Allah, nggak apa-apa, minimal saya bisa melihat wajah orang yang saya sukai ya Allah. Walaupun mungkin dia tidak melihat saya, tapi hati kan tidak bisa berbohong ya Allah, gitu aja. Udah, itu selama nunggu tes saya doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan tesnya jangan bahasa Inggris ya Allah, apa welah bahasa Sunda gitu nanaon ya Allah, pokoknya ulah bahasa Inggris. Apa yang terjadi? 15 menit kemudian datanglah gurunya guru bahasa Inggris. Maknya reka bahasa Sunda, pasti Inggris merenang. Udah, saya bilang dalam hati, ya Allah, meniki teuing ya Allah, meniki banget ya Allah. Udah, apa kata guru saya? Oke, anak-anak, silakan siapkan kertas 1 lembar. Masing-masing di antara kalian membuat profil tentang diri kalian menggunakan bahasa Inggris sebanyak 1 halaman. Teman-teman saya pada bilang yes. Saya di hati, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Udah tanggung kan, udah saya tulis aja. Saya tulis Bismillahirrahmanirrahim, my name is Hilman Fauzi Nugraha. Yes, I won't go to America. Insyaallah, innallaha ma'ana. Udah, saya tulis di bawah Hilman Fauzi. Dikasih waktu 30 menit, saya 5 menit selesai. Keren gak? Saya bilang ke guru saya, Pak, ya finish. Teman-teman saya menatap dengan tatapan kosong semuanya. Wow. Saya bilang ya, udah saya udah nothing tulus aja, udah pasti nggak lulus kan, iya nggak sih? Udah saya kumpulin, udah saya keluar aja. Teman-teman tahu nggak? Sebulan kemudian diumumin di Mading, yang lolos ke tingkat Jawa Barat, kan dari Garut ya, di sekolah ke Jawa Barat kan, yang lolos ke tingkat Jawa Barat, Masya Allah, itu yang ikutan tes ada 22 orang. Yang lolos tahu nggak berapa orang? Masya Allah, 22 orang. Tidak ada yang istimewa kan? Biasa aja kan? Yang pertama saya cari tahu namanya bukan nama saya. Yang pertama saya cari tahu adalah nama perempuan yang saya suka itu. Ahilman, kenapa? Iya, karena bagi saya kebahagiaan dari orang yang kita cintai itu kebahagiaan kita juga. Dan ternyata benar teman-teman, 1, 2 nama dia di nomor 3. Wajar, emang dia pinter sih, pinter, cantik, ya wajar banyak yang suka ya lah gitu ya. Udah, ternyata nomor 22 ada keajaiban dunia. Nomor 22 Hilman Fauzi Nugraha. Saya merasa terhina dong. Ini fitnah akhir zaman dong.
Masa ada nama saya? Kan udah jelas saya jawabannya begitu doang. Saya hampiri guru saya, Pak, iya ini nggak salah Pak, nama saya ada di sini Pak. Iya, emang kenapa? Kan saya cuma jawabnya gitu doang. Kata guru saya, Hilman, kemarin itu di sekolah cuma tes formalitas doang. Oh, jadi bukan gara-gara saya pinter Pak? Ya bukan, udah jelas. Udah saya bilang, oh gitu Pak. Terus kumaha Pak? Iya, nanti bulan depan kita ke Bandung, kita tes tingkat Jawa Barat. Masya Allah. Singkat cerita, hari H datang. Saya telepon ibu saya pertama kali, karena saya kalau ada apa-apa saya suka telepon ibu saya. Assalamualaikum. Wassalam. Iman mah? Ah iya, Man ada apa? Kak aya naon gitu. Kenapa? Mah doainnya nya kunaon? Iman mau ke Bandung. Hah? Ke Bandung? Coba saya mau tanya. Ketika ibu saya bilang ke Bandung, kenapa ibu saya kaget? Kira-kira yang terbayang dalam otak ibu saya apa? Kalau orang miskin mikirnya apa? Apa? Iman ke Bandung, kumaha? Di mana ongkosna? Kumaha tuh dia mama tega dua artos. Biasalah begitu orang miskin banyak, biasa. Kata saya, mah ini mah naik bus dari sekolah jadi gratis. Oh gratis, ya udah jangan lupa oleh-olehnya. Mere duit ente minta oleh-oleh gitunya. Ya udah, saya bilang, ditanya sama ibu saya, Iman teh bade naon, mau ngapain ke Bandung teh? Ini mah Iman mau tes sekolah ke Amerika. Wah! Ka Bandung ge kaget, komo ke Amerika. Meureun teu reuas mah. Ke Amerika rek naon ke Amerika jauh-jauh? Geus we di dinya, engke kumaha biayana? Naik naon? Kan Iman can pernah naik pesawat, engke geubis. Nanti jatuh naik pesawat. Saya bilang, mah ini mah pertukaran pelajar jadi gratis. Oh jadi Iman ke sekolah jeung bule atuh. Cek saya teh. Terus kumaha nya pokona mama doakeun weh, doakeun. Amin saya bilang, doakeun nya sok. Satu, itu bagi saya kebahagiaan yang paling luar biasa hari itu. Satu, saya bahagia karena pertama kali saya ke Bandung. Dan yang kedua, saya bahagia bisa ke Bandung bareng perempuan yang saya sukai. Ustadz emang bareng? Enggak bareng sih, dia di depan, saya di belakang, tapi kan minimal menatap langit yang sama. Langit bus, maksudnya langit bus. Udah, berangkatlah ke Bandung. Wah ke Bandung, Masya Allah. Sampai di Bandung Ustadz, teman-teman, saya teh kaget. Suganti di Bandung teh cuma sedikit orang, ternyata banyak. Jawa Barat, di Depok, di Bogor, di Kuningan, di Cirebon ada semua. Saya bilang sama guru saya, Pak, minta ongkos Pak. Nah, yang balik Pak. Udah pasti nggak akan lolos teh kan? Atau buat apa saya bilang teh? Udah. Selama di situ, kira-kira doa saya apa? Tahu nggak kira-kira apa doa saya? Mudah-mudahan tesnya apa? Jangan bahasa. Pokoknya mah ya Allah ulah bahasa Inggris naon we lah, kita macul ge hayu urang mah ya Allah. Asal ulah bahasa Inggris. Datang panitianya umumin. Terima kasih sudah hadir di Bandung untuk tes tingkat Jawa Barat pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Tes dibagi 3 tahapan. Dah hati saya. Ya Allah, ulah Inggris ya Allah. Ulah Inggris, pokoknya mah ulah Inggris ya Allah, ulah Inggris. Bener. Tes pertama interview. Ya Allah, Sunda ya Allah, Sunda ya Allah. Interview by English with native speaker from USA. Ngesliur atuh orang banyak. Inggris Indonesia kita nyambung ke mau bule merenang. Nges daripada pusing kan, udah Bismillah ya Allah kemangkewe lah, udah dipanggil lah. Masuk Hilman, masuklah saya. Duduk aja, deg-degan. What's your name? Masih bisa what's your name atuh. My name is Hilman Fauzi Nugraha. Oke, Hilman, please
describe your background. Describe your background. Background naon background? Saya tuh inget waktu bikin acara suka bikin backdrop. Backdrop. Saya bilang saya nggak punya backdrop. Saya bilang no. Kata dia, oh no, yes. No, yes, liar kan? No, yes. What do you mean no or yes? Kata dia. No, I don't have background. And yes, I will not background. Kan mikir saya kan, maknya saya ke Bandung mau bawa backdrop, bener tuh. Rek naon mau backdrop ke Bandung barunan. Kata si bule teh, ini mulai gila nih orang ini katanya. Udah yang kedua, kata dia, no, I mean please tell me about your family. Oh, keluarga. Yes, saya bilang, yes, I have family. My dad is dead. Udah meninggal kan? Dulu mah kan gak ngerti teh ya. Kan kau nama die nya. Dateng ngerti teh ya gitu My dad is dead. My mom is sick. I have 6 brothers and I has 3 sisters and I have happy family. Ya betere. Eta si bule mulai tersenyum dia. Ditanya lagi, oke Hilman katanya. Kira-kira gini pertanyaannya ya. Dulu mah gak ngerti, sekarang mah ngerti kan. What is our reasons ya? If we chosen you in joining American program. Dulu mah tengarti dulu mah, sekarang kan udah pernah ke sana merenannya. Kira-kira ginilah artinya. Apa alasan kami harus memilih kamu masuk ke Amerika gitu ya? Saya bilang no. Maksudnya no naon. Saya bilang no reason. Saya pengen bilang ini, nggak usah ada alasan gitu. Please choose me aja gitu. Si bule, ya what is our reason? Yes, it's your reason. Ya itu alasan kamu gitu. Udah kata dia makin pusing dia. Oke Hilman, what is our future? What is your future? Apa rencana kamu ke depan kalau kamu pengen ke sana? Saya bilang yes. Kan yang diterima itu yang mau jadi pemimpin katanya. Saya bilang yes, I want insya Allah I want to become president. Kan kudu nama leader merenya, leader ngan teu apa naon pemimpin teh saya presiden betereh begitu. Terus kata dia, oke Hilman, what is your step if you want to be president? Step. Kan step itu sakit panas ya. Saya bilang, no, I'm not step, I'm fit. Saya bilang. Kata dia, no. I mean, what is your plan? Plan itu pesawat. No, plan. Saya bilang, yeah, no, I'm from Garut to this car. Naik mobil. Si bule pak udah pusing merenya, cek si bule teh cenah. Oke, enough. Udah, saya keluar di luar saya gini, kata guru saya, man beres pak, beres mah. Dikasih waktu minimal setengah jam. Tahu nggak saya interview berapa lama? 5 menit keluar saya. Keluar ketemu guru saya, kata guru saya, udah man, udah pak. Kenapa emang? Nggak tahu pak, cepet amat. Kenapa emang? Mungkin dia nggak paham bahasa saya kali pak. Udah kata guru saya, udah daripada di sini nungguin orang, udah sholat di sana di musola, sholat duha. Teman-teman, memang ya, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka saya sholat duha lah, sholat duha 2 rakaat, can beres kene yang lain 2 rakaat, sampai saya duha 12 rakaat pagi itu. Doa dong, ya kan? Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwata wal qudrata wal ismata
Ya Allah, ataita bi ibadika solihin ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizki fil ardi fa'ahrizhu wa in kana fis samai fa'anzilhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Saya ingat wajah ibu saya. Saya bilang, ya Allah, kalau tes ini bisa membuat ibu saya bahagia ya Allah, mudahkan tes ini ya Allah, saya minta ya Allah. Udah beres duha, saya ingat wajah ibu saya, menetes air mata saya tegar. Yang awalnya saya jatuh sakit, saya tegar. Saya keluar ketemu teman-teman saya pada ngobrol, tadi gimana tesnya? Alhamdulillah ya, kita mah lancar ya. Saya di samping, orang mantu hayang balik kurang mah. Tapi teman-teman tahu nggak, di saat jatuh begitu perasaan saya, tiba-tiba ada yang manggil saya dari belakang. Dan saya masih ingat suara itu seperti oase di tengah gurun pasir, menyentuh amigdala dan sistem limbik. Darah berdesir, yang awalnya beku menjadi mencair. Dipanggil nama saya. Apa kata siapa yang manggil saya? Ternyata yang manggil saya perempuan yang saya suka itu. Apa kata dia? Dia manggil saya Hilman gitu. Jadi suaranya teh kayak Susana manggil Bang Bokir gitu. Hilman. Saya bilang, siapa ini? Ya tadi gimana tesnya? Oh, lancar banget. Oh, banget. Apa kata dia? Oke ya, buat nextnya good luck ya. Oh, itu kalimat yang keluar apa? Good luck. Tapi kalau datang dari orang yang kita cintai, seperti mata air di tengah pegunungan. Udah, saya bilang, ya Allah, nggak apa-apa, saya nggak keterima, minimal saya dapat sapaan dari perempuan yang saya sukai ya. Udah, diumumin lah, beres tes pertama, kita masuk tes kedua. Dah hati saya, ya Allah, tes kedua jangan bahasa Inggris ya Allah, Sunda ya Allah, Sunda. Ternyata tes kedua, interview yang kedua. Mal benar saya bilang. Ternyata Allah tuh maha baik ya. Allah maha mendengar apa yang hambanya mau. Tes interview pakai bahasa Indonesia. Udah, yang awalnya waktu saya jalan kan biasa aja, ini beda jalannya. Kini jalannya set. Oke, siapa nama kamu? Nama saya Hilman Fauzi Nugraha. Hilman itu isim masdar dari fi'il madhi halima yahlamu hilmanan, artinya sumber kelemah lembutan. Fauzi juga sama dari kata faza yafuzu fauzan. Kenapa Fauzi? Zomirnya untuk zomir saya, artinya hadiah untukku. Nugraha artinya anugerah. Jadi Hilman Fauzi Nugraha adalah laki-laki yang lemah lembut yang akan diberikan hadiah berupa anugerah lolos ke Amerika Serikat. Wow. Wah, mulai itu yang interview saya. Wah, dia baca, oke, Hilman kamu bisa bahasa Arab ya? Bisa, saya bilang. Coba pakai bahasa Arab katanya. Oh, saya udahlah, ceramahlah bahasa Arab. Saya pernah juara pidato bahasa Indonesia bahasa Arab tingkat nasional gitu loh, biasa aja gitu ya. Oh, udah, saya langsung aja. Oke, bahasa Arab. Alhamdulillah. Qad a'tana ni'matan katsiratan wa ni'matan 'azimatan hatta nastati an najtami fi hadzal makan al-mubarak. Wa la tansa salaman wa kata dia, amin, 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 amin. Lain doa. Udah lancar. Kata dia. Oke, Hilman. Kata dia, I'm interesting about you. Saya sangat tertarik dengan kamu, kata dia. Hilman, boleh nggak ceritain tentang keluarga kamu? Oh, saya itu kalau udah bercerita bisa bikin orang nangis. Saya cerita sampai yang interview saya nangis. Dia, kamu sedih banget ceritanya. Saya bilang, kakak jangan menangis.
aku aja yang ngalamin gak nangis kayak kakak. Saya bilang ayah saya sudah wafat, ibu saya sakit, saya dari keluarga yang kurang mampu. Saya ceritain sampai kemudian dia nanya, oke Hilman, kenapa kami harus pilih kamu untuk lulus ke Amerika? Saya bilang, kalau saya lulus, saya akan jadi orang pertama di kampung saya yang berangkat ke Amerika. Dan mungkin saya akan dibuatkan patung di kecamatan. Karena dia yang awalnya nangis, kemudian dia ketawa. Ya Allah, kamu lucu banget sih, katanya dia. Terus, dalam hati saya, dari dulu kali saya bilang. Kebetulan yang interview saya tuh kakak-kakak perempuan yang alumni dari Amerika juga gitu. Udahlah cerita panjang. Oke Hilman, kau bisa ngapain aja? Apa yang kakak minta aku bisa, saya bilang. Doger monyet merunnya. Kata dia teh, oke Hilman, seni, dibuka seni. Bisa main musik? Bisa. Ya sudah, coba ambilin apa, angklung. Main angklung, tang tung tang tung tang tung tang tung, bisa. Gitar bisa, jreng jreng, bisa lah pokoknya mah. Nyanyi bisa, bisa. Nyanyi Sunda bisa, bisa. Masih ada nggak sekarang ya? Es lilin cucu kalapa muda. Masih ada nggak sekarang gitu tuh? Udah, nyanyi Sunda bisa, beres semua. Olahraga bisa, coba ambil bola, juggling saya. Pokoknya mah siga doger monyet weh. Disuruh apa pokoknya mah saya bisa weh. Udah, beres, udah panjang. Dibuka sama dia terakhir. Saya tulis hafal Al-Quran. Kamu hafal Quran ya Hilman? Saya bilang insya Allah. Berapa juz? Kata dia. Kurang lebih 10 sampai 15, saya bilang. Boleh kita tes? Boleh. Dites. Dalam hati saya, ya Allah ulah duhara rese ya Allah gitu ya. Yang gampang. Qadarullah teman-teman. Yang dites teh yang saya bisa. Satu, surat Al-Baqarah 155 tuh, yang makanya sampai sekarang saya tahu benar tuh. Tahu kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Lanjutin kata dia. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Buka lagi qadarullah, hafal, beres. Teman-teman tahu nggak kata kakak itu? Hilman, selamat ya, mungkin kamu salah satu yang akan kami pilih untuk berangkat ke Amerika. Oke, udah, saya keluarlah. Teman saya udah nungguin semua. Teman-teman tahu itu waktunya 30 menit. Saya interview 1,5 jam. Pas keluar ditanya, kok lama banget? Saya bilang agak beda dong. Udah beres tes ketiga, diskusi kelompok, pulanglah ke Garut. Sebulan kemudian diumumin yang lolos tingkat nasional. Tahu dong, yang pertama saya cari tahu namanya siapa dulu. Ternyata saya cari tahu nama dia tidak ada di nama itu. Sedih, tapi saya percaya cara mencintai seseorang yang kamu tidak punya kemampuan untuk bisa mencintainya membuktikan kalau kita lebih berprestasi dibanding dia gitu. Jadi waktu saya lolos, sudah saatnya. Selama ini tidak ada yang bisa saya banggakan. Apa dong, saya cuman bubuk raginang doang. Saya lolos dong. Udah, saya bikin surat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Saya kasih satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 216. Hilman Fauzi, CS, calon suamimu. Kirim weh. Udah, kirim. Dikirim weh. Udah. Saya mau udah nating tulus weh, dibalas syukur. Henteu kan mau ke Amerika teh nya.
santai we. Tiba-tiba dibalas teman-teman, man ada surat. Wah, kaget dong, siapa saya? Udah saya terima, dibaca. Dia nulis surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur maka Allah akan tambahkan, jika kamu kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Shh, namanya sensor dulu ya. Shh. Saya cari dong, kali aja ada CI di bawahnya gitu kan. Saya bolak-balik kok nggak ada CI-nya gitu ya kan. Udah beres aja teman-teman, beres aja. Saya tutup, saya laminating, saya bawa itu ya. Udah pegang, berangkatlah teman-teman. Saya bilang sama ibu saya, berangkatlah semua, doakan semua. Singkat cerita, teman-teman tahu, hari ini dari semua yang pernah kita ucapkan, dari apa yang pernah kita harapkan, satu, saya dapat kesempatan berangkat ke sana, alhamdulillah. Saya dapat kesempatan beasiswa, alhamdulillah. Saya dapat kesempatan sekolah, alhamdulillah. Dan teman-teman tahu, perempuan yang pernah tadi kita ucapkan, hari ini menjadi ibu dari 3 orang anak perempuan saya. Oke, saya bukan mau cerita itu. Saya mau cerita 3 poin yang harus teman-teman jaga baik-baik. Satu, nih, jaga siapa yang pertama? Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. 1, 2, 3. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Apa poinnya Ahilman? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jangan melakukan sesuatu yang Allah benci. Teman-teman hari ini jadi anak muda, tinggalkan maksiat. Jangan bikin sesuatu yang Allah mengundang bencinya sama kita. Please, jangan pacaran. Setuju apa enggak? Yang pacaran putusin. Teman-teman, catat ya. Jangan pernah takut urusan jodoh. Tenang aja, cinta selalu tahu kemana tempat berakhirnya. Catat, status hari Sabtu itu ya. Cinta selalu tahu di mana letak akhirnya. Betul apa enggak? Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Ya, setuju apa enggak? Seseorang yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan seseorang yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Apa tugasmu? Jangan sibuk mencari yang terbaik, sibuklah menjadi yang terbaik. Teman-teman ikhwan, antum belajar yang serius dari sekarang. Nggak apa-apa, antum nggak good looking, nggak apa-apa. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Betul apa betul? Iya apa iya? Dari mulai sekarang belajar yang serius, jadi orang yang pintar, sukses, sekolah yang tinggi, kerja yang bagus, usaha yang banyak uang, perempuan manapun pasti mau sama Anda. Pada akhirnya yang six pack akan kalah sama yang six car. Betul apa betul? Iya apa iya? Tenang aja, wajah yang tidak tampan akan termaafkan kalau hidup kamu mapan. Yang penting bukan good looking tapi good. Yang penting bukan six pack tapi. Yang penting bukan tampan tapi. Catet. Status lulus dari Husnul Khotimah nanti ya. Akhwat, ini antum nih pesannya. Akhwat, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik
Tenang. Akhwat, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi sibuklah mempercantik hati. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Tenang aja teman-teman. Cantik itu bukan di wajah, cantik itu di mana? Di hati. Pada akhirnya wajah seperti apapun, skincare menentukannya. Dan skincare itu hanya bisa dibeli oleh laki-laki yang good rekening. Betul apa betul? Udah, dari sekarang jadilah akhwat yang soleha, jadilah akhwat yang baik. Betul? Hari ini mohon maaf ya, di antara penyakit yang hinggap para perempuan kita, penyakit hilangnya rasa malu. Maka ini pesan Ahilman, ingat-ingat teman-teman, jaga rasa malu kita sebagai akhwat. Akhwat itu, ingat ya, akhwat itu akan semakin mulia ketika dia mampu menjaga kehormatannya. Setuju? Siap? Maka nasihat yang kedua, teman-teman sekalian, jaga Allah, Allah jaga dirimu. Dan yang kedua, jaga dirimu untuk husnuzon sama Allah, maka Allah akan berikan kepada kamu kebaikan. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Jangan apa? Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Ustadz, yang lain mah gini ya, yang lain mah gini ya. Stop, mulai hari ini jangan membandingkan hidupmu sama orang lain. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Setuju? Ahilman, gimana kalau kami orang miskin, saya orang susah? Teman-teman, kita tidak bisa milih lahir dari keluarga yang mana, tapi kita bisa milih kehidupan kita akan seperti apa ke depannya. Gak apa-apa saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, mungkin orang tua saya miskin, mungkin orang tua saya susah, tapi saya harus berusaha keras menjadi pribadi yang terus menghadirkan kebaikan. Maka mohon maaf, please jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Belajarlah menerima, belajarlah menerima. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Kalian itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Betul? Kita punya kekurangan, iya, tapi kita percaya Allah berikan kelebihan kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Teman-teman, jangan pernah mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Kenapa? Karena masing-masing orang punya zona kebahagiaannya masing-masing. Ada orang yang pintar di matematika, ada apa enggak? Ada orang yang pintar di kimia, ada apa enggak? Ada orang yang pintar di bahasa, ada apa enggak? Jangan iri dengan rezeki orang lain, dan jangan gelisah dengan keadaan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Siap belajar terus? Siap belajar terus? Jangan insecure, perbanyak. Katakan sama Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan aku sekolah di Husnul Khotimah ya Allah. Di luar sana banyak gak yang gak dapat keadaan kayak teman-teman? Banyak apa enggak? Banyak. Teman-teman beruntunglah di sini.
Dan yang ketiga, pesan saya adalah muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Teman-teman ya, Ahilman itu percaya apa yang hari ini Ahilman dapatkan boleh jadi bukan karena hebatnya Ahilman, bukan, tapi karena hebatnya doa ibu Ahilman. Satu kali saya itu pulang dari pesantren, saya suapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi sarapan sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Apa kata ibu saya? Iman, iya mah, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, kita orang miskin. Apa kata ibu saya? Nak, aminkan saja, aminkan saja. Saya bilang ke ibu saya, amin mah, amin mah. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Apa kebiasaan ibu saya? Kalau habis sholat, ibu saya baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya perhatikan ibu saya, setiap sholat pasti baca talbiyah. Saya hampiri ibu saya, mama tuh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata ibu saya, Iman, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Dipegang pipi saya oleh ibu saya, Iman, mama nggak punya uang. Kalau mama nggak bisa berangkat ke Baitullah, diusapin pipi saya, mudah-mudahan Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Teman-teman sayang, hari ini, saat ini, apa yang pernah ibu saya ucapkan dengan izin Allah, hari ini kejadian semua. Ibu saya pernah bilang, nanti Iman bakal ceramah di TV. Allahu Akbar, dengan izin Allah. Setiap pagi hari ini Ahilman di televisi, di TVRI, di MNC TV, di Trans TV. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Karena ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah telah panggil usia ibu saya sebelum saya bisa masuk ke televisi. Saya bisa berangkat haji umroh kapanpun, terserah saya, karena kita ada tour and travel haji umroh sendiri. Tapi saya sedih karena tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Mohon maaf teman-teman sekalian, para guru, para asatidz, hari ini kita hebat bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya doa orang tua kita. Teman-teman sekalian, hari ini kalian ada di HK, di Husnul Khotimah, bukan karena hebatnya kalian, tapi di luar ini ada ayah kalian yang banting tulang, ada ibu kalian yang capek luar biasa, ada ayah kalian yang berangkat pagi pulang malam. Mereka menangis, mereka berdoa, mereka berusaha. Untuk siapa? Untuk kita. Maka mohon maaf, apa kata Nabi? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa Ustadz? Dia seorang anak yang masih punya orang tua, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Teman-teman sekalian, sebelum terlambat, pesan saya, coba saya mau tanya, tolong angkat tangannya, siapa yang sayang sama orang tuanya? Siapa yang cinta sama orang tuanya? Siapa yang rindu sama orang tuanya? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Siapa yang punya mimpi ingin menghaji umrohkan orang tuanya? Siapa yang ingin membangunkan rumah bagi orang tuanya? Turunkan semuanya. Teman-teman sekalian, jika hidupmu ingin mulia, muliakan orang tuamu. Jika hidupmu ingin bahagia, bahagiakan orang tuamu. Ahilman, bagaimana kita yang di sekolah sekarang? Gampang, jadilah anak yang soleh, karena kado terindah bagi orang tua dari anaknya saat anaknya menjadi anak yang soleh. Jangan sakiti mereka, jangan kecewakan mereka, jangan teteskan air mata di mata wajah mereka, terutama ibu, terutama ibu, terutama ibu. Kenapa?
Satu kali sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik?" Rasul menjawab, "Ummuka, kepada ibumu, thumma ummuka, kepada ibumu, thumma ummuka, kepada ibumu, thumma abuka, kemudian kepada bapamu." Ahilman, kenapa ibu disebutkan 3 kali, kenapa ayah 1 kali? Jawabannya, karena ada pengorbanan ibu yang tak dilakukan oleh seorang ayah. Apa diantaranya? Ahilman seringkali bilang, ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu bagi anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? Ada berapa? 5 air. Air yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Kalau teman-teman ingin sukses, ingin bahagia, ingin muliakan, maka hormati, muliakanlah orang tua kita. Bisa mau satu kali saja kita mengecewakan hati orang tua kita, maka jangan kaget kalau ada kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Insya Allah teman-teman, Ahilman datang dari Bogor ke sini menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Yuk kita berhijrah. Hijrah itu bukan hanya mengganti lifestyle kita, bukan, tapi hijrah itu melembutkan hati kita. Kenapa? Karena kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya, dan jika segumpal daging ini buruk, buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb, itulah hati. Di rumah, orang tua kita adalah orang tua kandung kita. Di sekolah, orang tua kita adalah guru-guru kita. Teman-teman sayang, muliakan guru kita, karena keberkahan ilmu bukan hanya ada pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu ada pada gurunya. Ada pada gurunya. Maka hormati guru kalian, muliakan guru kalian. Setiap ketemu guru kalian, jangan minta macam-macam, minta satu aja. Apa? Pak, Bu, Ustadz, Ustazah, doakan saya ya, doakan saya ya. Karena doa orang tua itu mustajab, doa guru itu mustajab. Hormati gurumu, maka Allah akan muliakan kehidupanmu. Hormati gurumu, maka Allah akan angkat derajatmu. Teman-teman sekalian, saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik daripada sebelumnya? Lebih kencang, angkat tangan, katakan saya siap. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Siapa hidupnya ingin lebih semangat? Siapa hidupnya ingin lebih bermanfaat? Siapa hidupnya ingin lebih membahagiakan orang lain? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Baik, angkat tangan kita semua. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Yang keras, ya Allah. Kami semua santriwan santriwati Pondok Pesantren Husnul Khotimah, ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kami semua anak-anak yang bisa memuliakan orang tua kami, menghormati orang tua kami, membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, takdirkan kami menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang terbaik, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahilman ingatkan 3 poin sore ini.
Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jaga dirimu, maka kamu akan mendapatkan kebaikanmu. Dan yang ketiga, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan kehidupanmu. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita. Kita doa malam ini, sore ini, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas karunia dan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau izinkan kami bersekolah di pondok pesantren ini, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berkumpul hari ini bukan karena hebatnya kami. Kami bertemu hari ini bukan karena hebatnya kami. Kami mengadakan acara ini bukan karena hebatnya kami. Tapi kami yakin, ya Allah, acara ini terjadi karena karunia-Mu, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau mudahkan acara kami, lancarkan acara kami. Ya Allah, kami mohon terimalah semua acara kami. Aresta 17 ini menjadi amal soleh kami di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun, duhai Allah yang maha pemaaf, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, betapa banyak kesalahan kami kepada orang tua kami. Mungkin ada di antara kami yang pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah menyinggung perasaan orang tuanya, pernah meneteskan air mata di wajah orang tuanya. Teman-teman, sore ini mari kita doakan orang tua kita masing-masing. Mulai kita doakan ibu kita, ibu, mama. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu kita. Dialah perempuan yang paling hebat, perempuan yang paling tangguh. 9 bulan mengandung kita, hidup mati melahirkan kita. Berat gendongan ibu kita saat kita bayi, saat kita kecil. Ya Allah, tidak terasa, ya Allah, ibu kami sudah mulai tua renta, ya Allah. Rambutnya sudah mulai memutih, kadang sering sakit, ya Allah. Teman-teman, sebutkan nama ibunya masing-masing. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama
sebutkan nama ibunya. Ya Allah, untuk ibuku yang bernama Sofia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, halalkan setiap darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami. Ya Allah, halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, jika pernah menyakiti ibu kami, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka. Ya Allah, Ayah, Bapak, hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Lihat ayah kita, bapak kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, kami mohon. Ya Allah, muliakan ayah kami. Ya Allah, balas semua kebaikan ayah kami. Ya Allah, sehat afiatkan ayah kami. Ya Allah, jaga ayah kami. Ya Allah, lindungi ayah kami. Ya Allah, untuk ayah ibu kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, sehat afiatkan tubuhnya. Ya Allah, jangan wafatkan ayah ibu kami dulu. Ya Allah, sebelum kami bisa membalas kebaikannya. Ya Allah, ya Allah, namun jika ayah ibu kami sudah wafat, kami mohon, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, kumpulkan kami bersama ayah ibu kami nanti di surgamu. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, takdirkan kami menjadi anak yang soleh-soleha. Ya Allah, takdirkan kami menjadi anak yang cerdas, kaya, bertakwa. Ya Allah, kami ingin, ya Allah, saat orang tua kami nanti sepuh, kami yang merawat orang tua kami. Saat orang tua kami nanti sakaratul maut, kami yang membimbing bacaan talqin kami. Ya Allah, saat orang tua kami wafat, kami yang memandikan jenazahnya, menyolatkan jenazahnya, menguburkannya, dan mendoakan orang tua kami di alam kubur. Ya Rabbana, ya Allah, mudahkan belajar kami di husnul khotimah ini. Ya Allah, lancarkan sekolah kami di husnul khotimah ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami rizki yang luas. Ya Allah, dan terimalah semua amalan-amalan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, berkahi sisa umur kami. Ya Allah, berkahi pesantren kami. Ya Allah, berkahi guru-guru kami. Ya Allah, berkahi persahabatan kami di husnul khotimah ini. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau sahabatkan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia hari ini, kami mohon, ya Allah, kumpulkan, masukkan, satukan kami nanti di surgamu. Ya Allah,
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Teman-teman sekalian, pegang tangan kiri kanan sahabatnya masing-masing. Pegang tangan kiri kanan sahabatnya. Berjanji nanti di padang mahsyar kita bertemu lagi. Berjanji sama-sama kita bersolawat, sama-sama yang keras suaranya. Sallallahu alamu. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi. Pegang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan kita. Angkat kedua telapak tangan kita, sama-sama kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sukseskan kami ya Allah, berhasilkan kami ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari kita semua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, apa enggak?